Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Denisa Citra Utami, MPD, sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat kepada rekan-rekan kawan teknik industri Angkatan 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Dimanapun kalian berada dan bagaimanapun keadaan kalian sedang menonton video ini, semoga selalu sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Supriyadi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan topik mengenai topik karya tulis ilmiah yang berbentuk artikel ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Baik, kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ilham Fajar Supriyadi dengan NIM 20010342. Nah, yang kedua yaitu ada Asalaila Muslim dengan NIM 20010302. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada Rajka Supasa dengan NIM 2001030116. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Untuk urutan pemaparan materinya, yang pertama akan dijelaskan oleh Asalaila Muslim, yang kedua oleh Rajka Supasa, dan yang ketiga oleh saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Thank you. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta, seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Artikel ilmiah bisa berupa artikel asli, mini review, dan short communication. Pada umumnya, artikel ilmiah memiliki struktur yang terdiri dari judul artikel, nama dan alamat email, abstrak, pendahuluan, bahan metode penelitian, hasil temuan, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ciri-ciri artikel ilmiah. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, objektif. Artinya isi artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari keadaan yang secara aktual memang eksis, walaupun eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu yang satu dengan yang lainnya. Kedua, rasional. Ketiga, kritis karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Keempat, reserve, menahan diri, hati-hati dan tidak overclaiming, jujur, lugas dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Kelima, artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Keenam, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Artikel ilmiah menurut para ahli. Broto Wijoyo, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Suroso tahun 2018, menyampaikan tulisan baik yang ilmiah maupun yang non-ilmiah bertolak dari proses kreatif penulisannya melalui 4 tahapan, yaitu preparasi, persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Struktur artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang akan dimuat di dalam jurnal bisa bersumber dari hasil penelitian ataupun kajian sebuah permasalahan yang didasarkan pada hasil pemikiran atau studi kepustakaan yang sesuai atau relevan. Artikel ilmiah didasarkan hasil penelitian secara umum, terdiri atas 7 hal, yaitu judul, abstrak pendahuluan, cara penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel yang bersumber dari kajian suatu permasalahan yang didasarkan pada hal atau hasil pemikiran dan kepustakaan yang relevan, maka struktur dan naskahnya terdiri dari 6 hal, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.
Struktur artikel ilmiah hasil penelitian dibagi menjadi 10 bagian, yaitu judul, kemudian baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, lalu pendahuluan, setelah pendahuluan lalu metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, yang terakhir yaitu ada manfaat publikasi ilmiah. Setelah semua selesai menulis sebuah artikel ilmiah, selanjutnya adalah mempublikasikan artikel tersebut. Menurut Fajri Matahati Muhammadin tahun 2018, ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dalam publikasi ilmiah. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu bagi yang muslim, insya Allah bisa jadi amal jariah yang pahalanya tidak akan putus setelah kematian. Terus yang ketiga yaitu ada kolom daftar publikasi ilmiah di kurikulum kita yang sering disebut CP, sangat membantu dalam pendaftaran studi lanjut, beasiswa, dan kalau mau menjadi akademisi. Terus yang keempat yaitu publikasi ilmiah, terutama yang melalui conference, bisa membantu menambah jaringan keilmuan. Terus yang kelima yaitu bisa jadi alat modus untuk mendekati dosen, dan ini manfaatnya banyak sekali insya Allah. Yang terakhir yaitu di beberapa universitas, garis bawahi, di beberapa universitas tanpa publikasi ilmiah tidak akan bisa lulus. Mungkin sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.